Baik, tinggal uh, Sermoti ya. Nanti mulai aja ya Pak Teo, karena saya sudah coba hubungi Pak Tommy, Pak Re, dan Pak Wira, tapi ingin no respon. Baik, baik. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Ada Pak Riki, Pak Arik, Miss Alfa, Mr. Ervin, Miss Cindy juga. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita untuk pelajaran General Hotel Knowledge. Tentunya ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi karena saya tahu di sini ada sebenarnya kalau untuk di perhotelan ini Pak Riki, kayaknya teman-teman di sini banyak perlu belajar juga sama Pak Riki. Saya juga mungkin kalau untuk operasional harus banyak belajar sama Pak Riki gitu ya. Eh, Mungkin Pak Riki duluan nih, perkenalkan diri dan sekarang kerja di mana Pak Riki, silakan. Halo teman-teman semuanya, Pak Teo, selamat sore sekali lagi Bu Cindy. Perkenalkan saya Ricky. Kebetulan sekarang ini saya baru join per hari ini di online kelas meetingnya dan sekarang ini saya kerja di Labohem Jakarta. Kalau tenarnya sih Labohem Rooms and Coffee. Kita hotel butik, konsepnya more or less kayak bintang 3, triplus. Kalau bisa dibilang disamakan tuh model-model style itu kayak ibis style lah, kalau di Accor. Sedikit background, saya juga sempat di kapal pesiar di River Cruise juga gitu. Jadi ya feel free kalau mau tanya-tanya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol anytime untuk sharing-sharing pengalaman. Itu aja dari saya. Thank you, Ya, Pak. thank you Pak Riki. Jadi Pak Riki sekarang hotel manager ya Pak ya di hotel Ya, tersebut ya. Ya, yes, hotel baik. manager. Ya, terima kasih Pak Riki. Pak Arik, silakan Pak Arik untuk memperkenalkan diri. Selamat sore dengan saya Arik. Hmm, iya, saya em, kemarin sedang bekerja di Dubai. Terakhir saya bekerja di Dubai. Tapi sebelumnya saya mulai pengalaman saya untuk di bidang perhotelan itu di Intercontinental Abu Dhabi untuk dua 2 tahun 7 bulan kurang lebih. Terus sempat juga ke Qatar waktu FIFA, waktu World Cup. Terus balik lagi ke Dubai, terakhir di Dubai. Dan sekarang ini saya sedang berangkatan untuk ke Kroasia, insya Allah di bulan Oktober. Seperti itu kurang lebih dari saya. Baik, terima kasih Mr. Arik. Ya, sekarang silakan perkenalkan dari Miss Salva dulu, silakan. Halo, selamat sore. Nama saya Salva. Saya masih menjadi murid di Tangkuryang, program 3 tahun, ini tahun ketiga. Kalau pengalaman kerja belum, tapi udah menyelesaikan 2 kali internship. Yang pertama di Westin Johor Bahru, dan yang kedua kemarin baru pulang di Mandarin Oriental, Doha, Qatar. Udah situ aja. Sekarang masih lanjut belajar. Terima kasih. Thank you. Ya, next silakan Mr. Ramoti deh, silakan. Oke, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Isara Moti Jaimar Salpan, atau bisa dipanggil Moti. Saya pernah job training juga sama kayak Salva di Westin Desaru di Malaysia. Dan sekarang saya masih jadi mahasiswa di Sangkuriang, program 3 tahun. Sir, terima kasih. Oke, thank you Mr. Moti. Silakan Mr. Ervin. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ervin Taragil. Dan saya sebelumnya udah internship di Malaysia, Johor Bahru. Tepatnya di Hotel St. Giles Hotkey. Dan di situ saya 6 bulan. Dan ya, udah. Sekarang saya melanjutkan program 3 tahun, sekarang tahun yang kedua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah pada kenal. Nanti kita bisa menyapa di WA Group juga ya. Saya akan langsung share screen aja masuk materi. Kita akan lihat presentasinya.
Apakah terlihat presentasinya General Hotel Knowledge? Ya, kelihatan, Sir. Yes, Baik. terlihat. Kelihatan, Sir. Oke, makasih. Jadi, General Hotel Knowledge ini kita bicara untuk minggu pertama adalah tentang pentingnya sertifikasi. Sertifikasi yang dimaksud itu ada dua, sertifikasi untuk karyawannya, yang kedua sertifikasi buat atau tempat kerjanya, ya. Jadi kebetulan saya adalah juga sebagai tim auditor dari LSU Pariwisata PT Suji atau sertifikasi usaha jasa Indonesia, dan juga tim asesor kompetensi dari LSP CKPNI, kalau sekarang sudah jadi tim asesor kompetensi LSP Sangkuriang, ya. Nah, kita bicara dasar hukumnya di mana. Nah, ini kita juga karena kita melakukan apapun di Indonesia itu harus ada dasar hukumnya. Pertama, dilihat bahwa standar kompetensi di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di pasal 53 itu bicara tentang standar kompetensi. Nah, yang ini sebesarkan standar kompetensi itu ada di pasal 55. Dinyatakan bahwa sertifikasi kompetensi harus dibuat atau dikeluarkan oleh LSP. Sedangkan untuk standar usaha dikeluarkan oleh sertifikasi usaha atau LSU melalui lembaga mandiri. Itu ada di dalam pasal 55 peraturan pemerintah. Ini masih tahun 2009, baru masuk ke 2011, nyambung dari pasal PP 50 tahun 2011, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional tentang Riparnas dan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata di PP 52 tahun 2012. Pasal 18 tentang peraturan menterinya dan standar usahanya. Nah, muncullah sini juga sertifikasi ternyata dari ini kan dari pariwisata keluarnya ya, dan Permen Parekraf Peraturan Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif nomor 2 tahun 2022 berarti yang terupdate ya, standar KKNI oleh lembaga sertifikasi kompetensi tertulis. Nanti lampirannya sudah ada di dalam Google Classroom ya, bahwa untuk sertifikasi tadinya hanya LSP di tahun 2009, sekarang tertulis adanya oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Berarti boleh LSP, boleh juga lembaga sertifikasi kompetensi dari institusi, misalnya contohnya kalau di kami pendidikan gitu ya, ada namanya LSK, lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK. Jadi dengan adanya LSK, ini merupakan sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pasal 61 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi kompetensi. Jadi ini sudah nyambung antara Permen Parekraf dengan Undang-Undang Sisdiknas ya. Dan tentunya yang mengeluarkan ini adalah lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi, atau kalau sekarang di kami itu lembaga pendidikan yang sudah berpenilaian kinerja A atau berpenilaian kinerja. Jadi kami pun sudah bisa mengeluarkan sertifikat karena kami sudah mendapatkan penilaian kinerja setara dengan akreditasi dengan nilai A. Seperti itu. Nah, ini tentang sertifikasi kompetensi. Kenapa dibutuhkan sertifikasi kompetensi? Karena untuk memenuhi hak wisatawan. Nah, setiap wisatawan berhak memperoleh pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar kualifikasi usaha dan kompetensi SDM. Makanya perlu ada sertifikasi kompetensi. Kewajiban pengusaha, pasal 26, setiap pengusaha pariwisata berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pun hotelnya harus disertifikasi sesuai dengan standar yang sudah diberikan oleh Kemenparekraf. Nah, standar kompetensi sendiri tentunya dari tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Lalu standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau Sangkuriang sudah memiliki LSP saat ini. Berikutnya definisinya. Nah, kalau untuk definisi, Bapak Ibu nanti bisa baca saja, teman-teman bisa baca aja langsung di sini. Saya nggak akan bahas di sininya, kita akan masuk langsung ke standar usaha. Ya. Standar usaha, produk pelayanan dalam pasal 54 ya, produk pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. Ayat 2, standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sertifikasi usaha atau lembaga sertifikasi usaha. Nah, sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat kedua dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut. Pasal 55, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 yaitu dalam peraturan pemerintah. Nah, sekarang kita bicara tentang ruang lingkup sertifikasi kompetensi pariwisata. Ini untuk teman-teman yang belum pernah langsung terjun di manajemen. Kalau Pak Riki sudah paham tentunya tentang sertifikasi dari LSU ya. Tapi kalau teman-teman yang lain juga perlu memahami bahwa di sini dijelaskan bahwa penerapan sertifikasi ini tentang kompetensi si karyawannya, LSP bidang pariwisata bisa P1, bisa P2, bisa P3. Ya, kemudian yang berikutnya ini kita bicara tentang karyawan dulu ya. Kemudian ini Permen Parekraf Senat KKNI nomor 2 tahun 2022 memutuskan menetapkan peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia di bidang hotel. Pasal 1 mengatakan bahwa ayat 3 kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Nyambung pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dan 3 tentang sertifikasi kompetensi, bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang kita keluarkan pun berbentuk sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ya, jadi ini jelas bahwa Sangkuriang pun dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi yang setara dengan ijazah. Kita lanjut. Oke. Kita bicara balik lagi ke LSU. Nah, standar usaha, sorry. Ya. Nah, untuk standar usaha sendiri, saya stop share dulu. Ya. Untuk standar usaha sendiri, itu memang ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel-hotel. Contoh, hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Mereka itu ada kriteria mutlak yang harus dipenuhi. Misalnya contohnya, kalau misalnya si hotel yang mau hotel bintang ya, itu ada penilaian contohnya kalau auditor datang memeriksa itu apakah ada nggak tempat sampah di toilet contohnya, di toilet umum. Nah, kalaupun ada tempat sampah dicek apakah toilet tersebut ada tutupnya atau tidak. Kalau ada tutupnya nilainya naik. Kalau cuma ada saja tanpa tutup dapat poin tapi paling rendah. Kemudian ada tutupnya poinnya naik 1 tingkat. Terus kemudian ada tutupnya tapi tidak tersentuh tangan itu naik lagi poinnya. Itu contoh saja, salah satu contoh yang dinilai oleh auditor. Jadi kalau misalnya tempat sampah yang tidak tersentuh tangan berarti diinjak, ya itu bisa nilainya paling tinggi, atau mungkin otomatis kasih sensor dan ngebuka sendiri terus kita buang. Itu juga merupakan tempat apa namanya nilai yang dibutuhkan oleh tertinggi ya untuk si hotel tersebut. Atau misalnya begini, kamarnya dia memiliki ruangan yang cukup baik dalam ventilasi udara. Contohnya kamarnya itu tidak apa namanya kalau yang sekelilingnya itu inside room ya. Jadi itu tidak ada jendela. Nah itu kalau tidak ada jendela nilainya biasanya paling rendah gitu karena memang perlu ada ventilasi begitu. Kecuali ada ventilasi, ada apa namanya kipas gitu ya. Nah itu nanti kita akan dicek lagi apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Tapi kalau misalnya yang sudah memiliki ventilasi yang baik atau misal sirkulasi udara yang baik, itu nilainya naik lagi. Seperti itu. Dan juga ada kriteria mutlak lainnya, misalnya contohnya tentang environmental. Jadi tentang bagaimana misalnya ada pengolahan air, ya misalnya bilge water atau misalnya air kotor, gitu ya. Air kotor bagaimana pengolahannya? Kalau pengolahannya bagus, dibuktikan dengan diperlihatkan mesin yang mengolah dengan baik dan berfungsi dengan baik, itu poinnya akan naik. Tapi kalau misalnya langsung buang ke mana namanya, langsung buang ke kali gitu misalnya, nah itu saya yakin pasti izinnya belum diurus gitu. Nah itu memang tidak boleh karena memang kalau hotel
mau hotel, mau penginapan, dari penginapannya yang misalnya ada penginapan non bintang ya hotel non bintang, nah itu tetap harus dijaga bagaimana untuk air tersebut bisa diolah sebelum dibuang. Diolah artinya sampai benar-benar tidak ada pencemaran seperti itu. Nah itu juga dijaga. Nah ini juga ada beberapa hal, makanya ada standar-standar anti hotel bintang yang perlu diketahui, tapi itu nanti di week kedua. Nah, kita bicara sertifikasi kompetensi, tentunya ada komplain-komplain yang perlu kita ketahui dan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu tentunya sertifikasi kompetensi membuktikan bahwa kompetensi dari si karyawan tersebut pada saat dia bisa menangani komplain, itulah yang menjadi kekuatan dari si sertifikasi kompetensi tersebut. Tapi kalau misalnya dia belum pernah mendapatkan sertifikasi kompetensi, misalnya contohnya saya kemarin banget saya makan di salah satu restoran di Bogor, di kota Bogor. Kemudian saya pesan makanan itu nasi telur ceritanya. Nasi telur kampung, hanya nasi sama telur gitu kan. Kebetulan ada yang lain memesannya ada ayam goreng tepung, ada nasi apa namanya yang dari Kupang tuh sei sapi gitu ya. Terus datang yang saya nggak datang-datang, yang lain pada datang, terus lama, terus saya tanya sama waiternya gitu kan, Mas saya mau nanya nih kalau lamaan mana bikin nasi telur kampung yang dengan 2 ceplok telur sama ayam goreng tepung, lamaan mana, lamaan goreng tepung. Nah, terus saya mau nanya nasi telur saya kemana gitu. Ternyata belum ditulis, tapi ternyata dia menyampaikan bahwa wah, Bapak itu nggak ngomong sama saya sudah mengulang tapi Bapak nggak periksa. Saya ingat sekali dia menjawabnya sebenarnya nggak mengulang, tapi dia bilang hanya ada lagi Pak, ada lagi Pak, ada lagi Pak, hanya begitu aja ngomongnya. Jadi tidak mengulang sama sekali, tapi dia berargumentasi. Saya hanya bilang sama sama Masnya itu, saya bilang ya Mas maaf kalau saya salah, saya bilang gitu. Tapi saya pada saat saya minta sama Mas, bisa nggak langsung tolong dibuat lain kali jangan berargumentasi sama saya karena saya pengen makan. Saya bilang gitu. Dibuat aja, saya juga pasti bayar kok gitu. Ya, tapi Bapak gimana kalau sekarang saya udah kenyang jadinya. Saya bilang karena harus berdebat dulu sama Mas gitu. Jadi saya diajak berdebat, manajernya nggak ada, supervisor nggak ada. Nah, itu kompetensi dia pun untuk menangani komplain tidak bisa langsung. Kemudian dia mau kasih diskon sama saya. Saya juga bukan bermaksud pengen cari cari diskon gitu dari apa namanya keluhan saya, tapi saya ingin supaya pelayanannya bisa lebih baik ke depannya. Tapi saya bilang kalau tetap mau dikasih diskon, saya bilang malah saya marah, saya nggak mau. Nanti orang-orang berpikir di situ di restoran saya ngomong hanya untuk minta minta diskon, nah, dan itu saya tidak mau. Nah ini kita bicara tentang kompetensi, gitu. Kompetensi seseorang bagaimana, makanya perlu pendidikan, perlu pengalaman, perlu latihan supaya kita bisa menghadapi situasi seperti itu. Mungkin Pak, saya kasih kesempatan buat salah satu mungkin Miss Salva dulu nih untuk bisa memberikan mungkin pernah ngalami nggak komplain dari tamu dan bagaimana menghadapinya. Silakan Miss Salva. Hmm, pernah sih. Waktu itu pernah ada rambut di lupa ya di makanan atau minuman. Di makanan sih dari kitchen kan. Terus eh, kita nggak notice. Cuman tamunya, oh bukan kopi deh kopi. Jadi dia pesan kopi, terus tiba-tiba pas minum ada kayak rambut rambut halus gitulah. Nah kan orang-orang sono kan bukan suzon ya, tapi maksudnya kayak pas di serve itu nggak ada apa-apa. Cuman dia langsung kayak ini nih ada rambut nih, gimana sih pelayanannya? Terus aku cuman oh ya I'm sorry, aku bakal double check lagi. Aku karena masih baru pas di Qatar itu, jadi aku panggil langsung supervisor aku. Terus dia yang handle dan akhirnya ya ujung-ujungnya pasti diganti. Kita minta maaf terus diganti dan dia ya udah satisfied aja. Gitu. Ya, oke. Jadi memang ada tetap tenang, terus kemudian mencari solusi, dan kita pastikan bahwa itu sudah bisa teratasi gitu ya. Oke, mungkin Pak Riki mungkin bisa ada pengalaman lain mungkin yang lebih berat gitu komplainnya. Silakan Pak Riki. Oke, kalau dari pengalaman saya, mungkin ini lebih ke tim ya, Pak Theo. Jadi, pada saat itu, memang kondisi hotel kita lagi full occupancy 100% dan
ini berkesinambungan banget dengan adanya sertifikasi uji kompetensi. Karena gini, pada saat kita running di operation, apa yang akan kita lakukan, apalagi yang berurusan dengan tamu, itu kita harus memang mengikuti prosedurnya. Nah, terutama kayak misalnya tim kita di housekeeping, let's say, pada saat mau melakukan pengecekan kamar terutama ya, itu kan ada standar. Kita harus knock the door dulu. Standarnya itu kan 3 kali ya, yang saya tahu. Dan itu wajib, walaupun kita tahu kamar itu kosong. Gitu. Nah, ini jadi ada satu kejadian di mana tim saya itu malam sekitar jam 2 pagi ya, sekitar jam 2 pagi dia eh, mau melakukan room check karena ada tamu yang check out. Kalau nggak salah itu kamarnya sebelahan antara 219 dan 218, taruhlah seperti itu. Jadi yang check out itu 219, tapi yang dibuka 218. Yang mana sebetulnya signage di kamar itu sedikit bias, sedikit abu-abu. Karena gini, kalau kita nggak teliti, 219 akan disangka 218. Jadi tim saya buka kamar langsung tanpa ada mengetok dulu gitu, dan ternyata di situ ada tamu lagi mandi. Nah, ini menjadi satu masalah, dan ini menjadi satu masalah yang besar sebetulnya, karena pada saat tim kita masuk buka pintu langsung nyalain lampu, oh ternyata ada tamunya, yang satu lagi tidur dan satu lagi di kamar mandi, kebetulan yang perempuan di kamar mandi gitu. Jadi itu cukup cukup mengagetkan dan menjadi masalah besar. Nah, di sini yang kita lakukan adalah tim kita ada duty manager pada saat itu mencoba untuk solve the problem. Tapi ternyata ekspektasi tamunya ini nggak hanya sampai di situ aja gitu. Sampai akhirnya dia nyari GM in charge, dan kebetulan saya mengetahui masalah itu setelah 3 hari gitu. Setelah 3 hari kejadian di hari Jumat, saya baru tahu informasi itu di hari Senin gitu. Ya otomatis dengan adanya case itu kita harus investigasi lagi, kita harus cari tahu ada apa masalahnya, case-nya seperti apa, dan akhirnya eh, kalau untuk standar beberapa hotel mungkin sama ya, kita kirimkan email apology letter, terus kita invite mungkin tamunya, atau kalau memang tamunya nggak mau balik lagi, kita coba bisa telepon, kita apology on behalf of management, on behalf of hotel itu, ya we try to make it right sih sebetulnya. Jadi ya dengan adanya empati, dengan adanya permohonan maaf yang tulus, sebetulnya kalau tamu, mungkin kalau orang kita kan orang Timur, orang Indonesia, as long as itu ada reason yang jelas, selama itu juga kita tulus untuk meminta maaf dan mencoba memperbaiki, semestinya tamunya juga akan bisa menerima. Dan pada dasarnya tamu itu kan nggak suka ya disanggah atau berargumen dengan karyawan hotel terutama ya. Jadi pada dasarnya mungkin teman-teman ketika menghadapi masalah ini jangan jangan ngelak atau jangan mencoba untuk defense. Jadi kita dengerin dulu si tamunya seperti apa, masalahnya seperti apa, unek-uneknya dikeluarin dulu. Habis dari itu baru kita masuk. Jadi jangan 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 pernah berargumen dengan tamu, apalagi tamunya dalam kondisi nggak happy gitu. Karena efek domino. Kalau kita nggak bisa handle, at the end ini akan kemana-mana, rembet. Dan untungnya eh, itu tamu kalau nggak salah hari Senin sorenya itu dia kembali lagi. Tapi tidak bukan untuk stay, tapi untuk meeting sama klien. Jadi di situ saya personally uh, apology, saya take care tamunya, saya ajak ngobrol, dan ya thanks God tamunya sih udah nggak masalah gitu. Itu sih yang bisa saya share. Dan at the end ini ya kembali lagi, pada saat tamu ngerasa nyaman sama kita, itu bukannya kita jauhin, tapi kita deketin. Yang ada yang tadinya kita punya hubungan antara tamu dan karyawan hotel, tapi itu menjadi emotional relationship, yang artinya, saya lebih nyaman ke hotelnya Ricky deh. Ricky orangnya asik, baik,
Dan akhirnya kalau dia apa-apa, dia ingatnya ke kita. Akhirnya dia akan balik lagi, dia akan percaya sama kita. Itu yang sebetulnya hubungan itu yang harus kita maintain. Itu kunci gimana caranya kita mendapatkan loyal customer gitu. Thank you, Pak. Ya, wah keren nih. Ini kita bicaranya nggak cuma pribadi, tapi teamwork ya. Dampaknya Yes. banyak pada saat ada komplain, nggak cuma satu, bahkan sampai ke hotel manager pun harus mengambil tindakan. Dan itulah memang yang seharusnya sebagai staff dari perhotelan, hospitality, itu semua memiliki tanggung jawab sesuai dengan jabatan dan fungsi masing-masing. Begitu. Terima kasih, Pak Riki. Nah, ini kita bicara karena ini tinggal 3 menit lagi. Saya mau bahas tentang tugas-tugas nih. Jadi tugas-tugas yang diberikan nanti akan ada muncul. Sekarang sudah ada tugas pertama yang muncul. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab berdasarkan nanti ada presentasi. Nanti saya kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, mungkin jawabannya tidak ada dalam presentasi, bisa di browsing atau kalaupun tidak ada di browsing nanti saya boleh tanya di grup. Saya akan coba bantu share isi dari materinya itu pertama. Yang kedua adalah bentuknya itu PowerPoint. Sebisa mungkin bentuk PowerPoint. Tapi kalau misalnya tidak bisa, belum bentuk PowerPoint pun di-save ke PDF supaya dia lebih kecil. Apa namanya? Dia simpannya buat sebenarnya dia disimpan di folder masing-masing di drive masing-masing ya. Gitu. Kita cuma melihat saja. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kalau misalnya ternyata tidak bisa karena mungkin menggunakan handphone dalam mengerjakan tugas, tidak bisa menggunakan laptopnya lagi rusak, tidak membatasi teman-teman untuk bisa mengerjakan tugas. Jadi tetap kerjakan tugas dalam bentuk Word juga boleh, bahkan dalam bentuk chat juga boleh, tapi screenshot terus dimasukkan ke dalam Google Classroom. Begitu. Jadi ini memang perlu juga ada dukungan gambar untuk dari setiap soal-soal yang ada. Nanti minggu pertama ini akan muncul 4 soal dan semua jawabannya ada di dalam presentasi. Kalau tidak ada, tinggal diskusi saja di WA Group. Nanti saya akan bantu untuk memberikan gambarannya, clue-nya untuk jawabannya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan nggak tentang tugas-tugas atau mungkin juga tentang pertemuan kita ke depan 2 minggu lagi, sampai 2 minggu ke depan. Silakan kalau ada. Kalau aman semuanya boleh angkat jempol aja. Biar saya tahu. Oke, siap. Baik, terima kasih. Mr. Arik juga aman ya, Mr. Arik ya? Iya, aman, Sir. Oke, baik kalau begitu nanti kita akan terus komunikasi lewat WhatsApp Group. Terima kasih untuk sharingnya Pak Riki, terima kasih sharingnya Miss Alfa, juga untuk teman-teman yang lain juga nanti pengen sharing nanti kebagian di pertemuan kita selanjutnya di hari Jumat berarti. Sorry, di hari Sabtu berarti. Nah, kalau hari Sabtu sibuk nanti kita akan cari waktunya yang paling pas untuk kita Zoom juga. Ya, baik itu aja dari saya. Terima kasih Pak Riki, Miss Alfa, Mr. Ervin, Mr. Ramoti, Mr. Arik, dan Miss Cindy untuk sore hari ini. Silakan Miss Cindy untuk closing. Ada lagi yang mau disampaikan, Miss Cindy? Silakan. Sudah cukup Pak Teo, paling nanti kita ketemu lagi di video call yang kedua. Untuk waktunya nanti kita atur di dalam grup WhatsApp ya. Diharapkan semuanya bisa hadir. Itu aja dari Baik, saya. terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat Terima sore. kasih, Bu Cindy. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Bye-bye.